Nah, di sini pengertian CP ya, tentang pengertian CP. Apa sih itu CP? CP atau kita kenal dengan capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Kalau biasanya per kelas ya. Nah, dalam satu semester kita hanya mengejar target harus selesai 1 tahun. Nah, nanti naik lagi ke kelas 2, nanti naik lagi ke kelas 3 atau naik lagi ke kelas 9. Kalau CP adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Berarti waktunya cukup panjang, 3 tahun. Ya, kita dikasih kebebasan selama 3 tahun itu untuk mencapai capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya. Ya. Dimulai dari fase fondasi. Ini fase fondasi adalah fase PAUD. Ya. Kemudian pendidikan dasar dan menengah itu tingkat SD dan SMP serta SMA. Kemudian CP disusun untuk setiap mata pelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ini yang SLB atau yang tingkatnya adalah sekolah luar biasa. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual, nah dia menggunakan CP reguler atau CP yang kita gunakan seperti sekarang. Ya, tetap dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Berarti kita bebas ya. Kalau CP ini tidak bisa dirubah. Ya, CP sama seperti KD dan KI. Ya, betul-betul aturan dari pemerintah. Kemudian lanjut. Ya, langsung aja. Kita yang singkat-singkat aja, yang menurut saya paham, nanti mungkin bisa dilanjut bersama Bu Santi kalau ada yang kurang dan lebihnya. Ya, di sini jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendaraan, CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya. Mencapai fase. Ya, setiap kita mengendarai kendaraan punya tujuan, tinggal ya rutenya yang berbeda ya, tapi tetap tujuannya sama. Misal mau ke Semempat, ada yang rute Padat Murni, ada yang rutenya lurus ya, jalan lurus sampai. Yang penting tujuannya adalah Semempat, rutenya terserah. Nah, terserah ini kembali lagi kepada sekolah kita ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut. Nah, ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan yang kita tempuh tersebut. Yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, berangkatnya dari Temilahan sampai ke Semempat harus jam sekian ya. Nah, kita bebas mencari rute perjalanan tersebut, bagaimana kondisinya, kemampuan dan kecepatan sekolah masing-masing ya. Dalam mencapai CP, kita juga perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Ya, mudah-mudahan paham ya Bapak, Ibu. Ya, paham tak paham nanti sambil berjalan lah ya. Kalau kita sudah melakoninya sendiri, insyaallah sendirinya akan memahami apa itu CP. Nah, garis finish CP ada di akhir kelas. Ya, di mana? Yaitu di kelas 12 ya. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut dengan fase. Ya, setiap fase lamanya itu 1 sampai 3 tahun ya. Kalau SD 1 sampai 6 tahun, kalau tingkat SMP 1 sampai 3 tahun, begitu juga SMA.
Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas, ya. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ya, kita sering mendapatkan begitu ya Bapak, Ibu. Dalam satu kelas kadang ada anak tuh masih fase C. Ya, fase C itu kelas berapa? Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Sementara dia sudah duduk di fase D. Ya, kita sering mendapatkan di sekolah kita seperti itu. Dia sudah duduk di level atau di fase D. Fase D ini adalah tingkat SMP. 1 kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk supaya anak ini bebas, ya. Kalau kita kemarin harus pakai target 1 semester atau 2 semester harus selesai. Tapi untuk kurikulum merdeka kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, ya. Nanti akan dibagi anak yang duduk di fase D, dia dikasih tempat, dia duduk di fase D tapi tingkatannya masih di fase C, nanti ada pembagiannya. Jadi dia akan mendapatkan kebebasan belajar sebebas-bebasnya. Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Ya, atau disebut dengan teaching. Nah, ini WP lidah saya kalau ngomongin ya. Bahasa Inggris itu Bu Emma yang bisa ya. Teaching at the right level, gitu ya. Nah, begitulah ya Bu Emma ya. Dengan penggunaan fase diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun CP. Itu ada di share ya Pak? Belum. Ya. Belum di share. Oh, sudah di classroom katanya. Sudah di classroom, boleh membaca ya, ini cuma sekali lewat aja. Ya, nah ini ya Bu, Bapak, Ibu, jenjang PAUD itu namanya fondasi B, fase fondasi ya. Jenjang PAUD namanya fase fondasi, jenjang SD ada 3 fase, A, B, dan C. Fase A kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, fase D 5 dan 6, fase C 5 dan 6. Kemudian tingkat SMP itu fase D 7, 8, dan 9, sedangkan SMA-nya adalah fase E dan F. Nah, ini tidak lagi per kelas. Ya, jadi CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun, ya. Bukan lagi per tahun tapi per fase. Ya, CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Ya. Dan selanjutnya, ya ini elemen fase. Ya, elemen dalam fase. Setiap CP, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen ya atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya. Selanjutnya masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahamannya yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran yang lain ya. Nah, elemennya yang mana-mana nanti banyak itu ya. Ada, ini contohnya elemennya. Ini untuk mata pelajaran seni rupa ya. Di sini seni rupa fase A, B, dan C yaitu kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Elemennya adalah berpikir dan bekerja artistik. Fasenya itu materinya mungkin sudah di share, boleh sambil dibaca. Kemudian elemen yang kedua mengalami, menciptakan, dan banyak lagi elemen-elemen yang lain. Ya, selanjutnya, nah ini merefleksikan dan berdampak.
Ya, ini hanya sebagian elemen yang disebutkan di sini, masih banyak elemen-elemen. Kalau untuk agama itu ada Al-Quran, hadis, fikih dan sebagainya. Jadi setiap setiap elemen mata pelajaran ada yang sama, mungkin ada juga yang berbeda. Ya, selanjutnya di sini bentuk pemahaman dalam CP. Ya, bentuk pemahaman dalam CP, di mana di situ prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme. Nah, apa itu pendekatan konstruktivisme? Ya, pendekatan. Nah, di sini ya, pendekatan seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Berarti di sini siswa mandiri tetapi dibimbing oleh guru. Nah, kita ulangi, prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme, ya, yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Ya, menurut teori belajar konstruktivisme, ya, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta, konsep atau kaidah untuk diingat. Ya, konsep memahami dalam capaian pembelajaran, ya, bersifat membangun proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Ya, ini mohon maaf kalau sekiranya apa yang saya sampaikan kurang paham dari bapak-bapak, ibu-ibu, nanti secara di lapangan ya bisa lah nanti. Ya, jangan tanya jawab, nanti saya ngeblank, bingung saya mau jawab apa. Ya, tapi boleh lah nanti kalau ada punya kurang paham, Bu Santi, Bu Salma sama Bu Sites ya bisa membantu untuk menjawab. Ya, lanjut. Lanjut ya. Ya, ini contoh bentuk pemahaman dalam CP. Ya, nah, kita ambil nih fase D, bahasa Indonesia. Elemennya adalah menyimak. Ya. Di situ ada peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Ini elemennya. Ya. Dari peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi. Ini mungkin Pak Almeza lebih paham ya. Dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, ya, itu ada elemennya interpretasi, mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap dari puisi tersebut. Kemudian aplikasinya, membacakan atau mendeklamasikan atau membuat karya untuk merespon puisi. Kemudian ada perspektif, melakukan bedah puisi melalui diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada empati, ya, menaruh diri di posisi penulis puisi dan coba merasakan emosi yang dirasakan penulis dan dituangkan dalam media yang berbeda.